kita akan mulai masuk kepada sesi kita yang kedua ya teman-teman, yaitu apa sih fondasi dari ANS yang berdaya, berkembang, dan berdampak, yaitu self leadership ya teman-teman ya. Ini self leadership artinya sebelum Anda bisa memimpin orang lain, kalau misalnya di sini Anda adalah leader juga, atau sebelum Anda bisa mengarahkan orang lain, tentu pertama kali Anda harus memimpin diri Anda sendiri ya teman-teman ya. Nah di sini kita memimpin diri sendiri ini artinya apa? Ya kita bertanggung jawab, mengambil kendali atas hidup kita. Ya jadi orang yang punya self leadership biasanya akan selalu siap untuk meningkatkan atau memperluas kapasitas dan kekuatannya ya teman-teman di sini ya. Nah, apa sih yang menjadi faktornya ya seseorang itu punya kepemimpinan yang kuat terhadap dirinya sendiri, teman-teman ya. Biasanya di sini ada 4 faktor ya. Pertama, orang yang punya kredibilitas ya, itu dia kita lihat dari kompetensinya dulu ya. Tadi kalau saya nggak salah Bu Nursilo juga sempat bilang mengenai mengembangkan kompetensi. Nah ini dia teman-teman ya. Apa sih yang dimaksud dengan kompetensi? Ya orang yang kredibel itu dianggap kompeten jika menunjukkan hasil kerja di masa lalu, sekarang, dan kita juga bisa percaya di masa depan dia akan melakukan yang terbaik. Ya, dia akan melakukan sesuai dengan job desk-nya. Dia akan melakukan sesuai dengan KPI atau Key Performance Indicator Behavior. Ya, jadi apa indikator keberhasilannya? Ya, dia melakukan sesuai dengan apa yang diminta, sesuai dengan kualitas yang juga dipersyaratkan. Ya, jadi hasil kerjanya ya kayak tadi tidak datang terlambat, tapi selain tidak datang terlambat juga tidak telat dalam memberikan laporan, tidak telat memberikan laporan juga dengan kualitas yang baik ya. Kemudian menjalankan SOP prosedur kerja dengan baik kepada masyarakat atau kepada unit lain, kepada departemen lain. Nah itu adalah hasil. Kemudian orang yang juga kita bilang kompeten adalah orang yang punya kemampuan juga mumpuni. Dari mana mumpuni itu? Apa saja? Bakatnya ada, ya, keterampilannya ada. Ya, dia bisa melakukan. Misalnya, kan beda ya antara pengetahuan dengan keterampilan. Misalnya ada orang atau tugas kita yang memang bertugas untuk menghadapi komplain dari masyarakat, ya. Nah, tentu teman-teman pernah diberikan training mengenai menangani komplain ya. Secara teori tahu, pengetahuannya tahu ya bahwa menangani komplain itu nomor 1 harus menenangkan dulu ya, harus berempati. Kemudian harus melakukan tindakan perbaikan misalnya seperti itu. Tapi itu baru pengetahuan, masih ada di kepala aja. Bagaimana dengan keterampilannya? Apakah betul dia bisa misalnya melakukan empati dengan maksimal? Ya, apakah bisa berkomunikasi dengan rapih ya? Apakah tadi misalnya kita mampu membuat perencanaan ya, secara pengetahuan kita tahu bahwa membuat rencana kerja harus seperti ini. Tapi apakah kita secara terampil bisa secara disiplin menjalankan rencana kerjanya? Ya, kemudian ketika ada permasalahan atau ada hambatan dalam rencana kerja kita secara terampil bisa menangani enggak? Gitu ya, untuk kita bisa menjaga produktivitas. Ya, jika ternyata kita ada hambatan, bagaimana kita menangani hambatan tersebut sehingga produktivitas tetap terjadi, gitu ya. Jadi, teman-teman, nomor 1, Anda akan bisa perlu mengembangkan kompetensi untuk tampil sebagai seseorang yang kredibel, ya. Dilihat dari mana, bagaimana hasil kerja Anda. Apakah Anda dikumpulin ibaratnya tapi kualitasnya kurang baik, ya? Atau Anda datang on time tepat waktu ke kantor, tapi di kantor buka-buka YouTube aja. Atau nungguin Tokopedia sale ya, nungguin notifikasi Shopee live sale. Nah, tentu datang on time menjadi tidak bermakna ya, karena kalau kita betul-betul bermakna, Anda kemudian juga menjalankan aktivitas Anda tadi jujur, berintegritas, bertanggung jawab, Anda akan memang menjalankan tugas Anda dengan optimal ya. Anda akan mengatur
Misalnya, waktu bikin kopi ke dapur, ke pantry, itu mungkin nggak usah lama-lama, dia cuma bikin kopi sebentar, nggak usah kelamaan ngobrol misalnya ya, karena Anda bisa melihat bahwa, wah saya kalau ngobrol terus nanti kerjaan nggak selesai, kurang produktif, tidak disiplin, seperti itu. Ya, seperti itu. Oh ya, ASN, sorry, minta maaf ya. Ya jadi kita perlu untuk bisa menunjukkan mengenai kompetensi kita ya teman-teman ya. Kemudian selain kompetensi ya, Anda juga perlu bisa memiliki karakter ya. Kalau teman-teman lihat ya di gambar pohon ini ya teman-teman, yang kelihatan itu kompetensi. Tapi sebetulnya teman-teman di dalam pohon ini di bawah tuh ada akar ya. Akar ini nggak kelihatan, tapi sebetulnya akar inilah yang kemudian menentukan apakah pohonnya akan kuat berdiri atau enggak. Nah, ini adalah karakter nih teman-teman. Nah, karakter ini kita lihatnya menjadi dua ya. Karakter itu kan biasa kita bilang ya orangnya baik atau enggak gitu kan ya. Nah, orang yang baik itu biasanya kelihatan dari niatnya apa, motifnya apa. Ya, perlu niat atau motif yang positif untuk kita bisa menjaga produktivitas dan juga kita bisa disiplin biasanya teman-teman. Oke. Ya, jadi niatnya itu apa? Apakah cuma sekedar mendapatkan gaji saja? Ya, atau kayak tadi teman-teman, saya ingin mengaktualisasikan diri, saya ingin memberikan kenyamanan untuk masyarakat, saya ingin bisa tampil profesional, saya ingin membawa semakin banyak kebanggaan dari atau untuk keluarga saya. Nah, itu adalah niatnya teman-teman. Nah, itu akan membentuk karakter kita seperti apa. Kemudian integritas ya. Integritas di sini tentunya mencakup ada kejujuran, mengatakan yang sebenarnya dan juga menepati janji. Nah, integritas juga adalah teman-teman, gampangnya definisi dari integritas itu adalah apakah Anda melakukan hal yang sesuai dengan aturan meskipun tidak ada yang melihat. Teman-teman di sini. Ya, jadi apakah Anda di sini tetap datang on time meskipun atasan kita tidak hadir, atau mungkin meskipun tidak ada mesin untuk mengecek waktu kedatangan Anda atau waktu kepulangan Anda. Ya, jadi apakah Anda betul-betul menepati janji meskipun tidak ada yang lihat? Ya, misalnya apakah Anda tidak menyalahgunakan wewenang ketika tidak diawasi? Gitu. Itu adalah integritas. Ya, jadi Anda betul-betul bisa menjalankan aturan meskipun tidak ada yang mengawasi. Nah, itu berarti ujian dari integritasnya seperti itu. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian kita lihat ya contoh-contoh lain. Ya, contoh-contoh yang lebih real ya, teman-teman, pada saat kita bicara mengenai faktor-faktor kredibilitas ya, teman-teman. Untuk karakter ya, pasti jujur ya kan. Bagaimana Anda tadi menepati janji, menyampaikan informasi, apakah Anda jujur atau tidak. Kemudian menunjukkan rasa hormat kepada siapapun ya, kepada atasan pasti. Tapi bagaimana dengan rekan kerja yang satu level? Atau bagaimana dengan rekan kerja yang jabatannya di bawah kita? Ya. Atau bagaimana menunjukkan rasa hormat kepada masyarakat yang hadir ya. Karena sekali lagi ya, kami sebagai masyarakat tentu merasakan kebutuhan adanya layanan ya. Jadi kan sebetulnya posisinya teman-teman ini sebagai penyedia layanan publik sangat kuat ya. Kita butuh sekali teman-teman di sini gitu kan ya untuk memberikan pelayanan. Nah, jika Anda yang dibutuhkan, apakah Anda tetap bisa menunjukkan rasa hormat atau respect kepada orang yang membutuhkan Anda, gitu kan ya. Kemudian apakah Anda bisa transparan, menyampaikan apa adanya. Dan jika Anda melakukan kesalahan ya, kan kita manusia bisa aja melakukan kesalahan, kita luput, kita lupa, kita khilaf. Nah, ketika Anda lakukan kesalahan, Anda meminta maaf atau tidak, gitu ya. Kemudian tadi ya, kita juga bicara mengenai apresiasi. Apakah Anda juga membangun hubungan secara positif ya, ketika teman kerja kita membantu kita, memberikan sesuatu hal yang positif kepada kita, apakah Anda memberikan pujian atau tidak? Ya, itu adalah karakter. Ya kan? Apakah Anda memberikan pujian kepada bawahan Anda? Ya, apakah Anda memberikan pujian kepada orang yang lebih muda dari Anda ketika dia melakukan sesuatu yang menurut Anda baik ya?
Nah, itu adalah karakter. Kemudian yang kedua itu mengenai kompetensi. Nah, kalau kompetensi, apakah Anda sudah membangun portfolio yang baik? Ya, apakah selama ini hasil kerja Anda selalu sudah tampil baik? Ya, apakah Anda selalu melakukan peningkatan diri? Orang yang melakukan peningkatan diri itu, yang betul-betul memang value-nya adalah peningkatan diri, dia bisa sangat terobsesi untuk meningkatkan diri ya teman-teman. Artinya apa? Kalau dia ingin belajar sesuatu, meskipun tidak disediakan oleh kantor, dia mencari sendiri, mungkin bayar sendiri gitu. Ya karena memang dia ingin sekali meningkatkan kompetensinya, ingin dia punya nilai atau bargaining position atau kompetensi yang lebih dibandingkan yang lain. Kemudian apakah juga bisa menghadapi masalah dengan berani? Ya artinya tidak menghindari konflik, bisa berbicara secara positif meskipun di dalam situasi sulit, bisa menyelesaikan permasalahan, tidak dihindari ya. Kemudian juga bisa menetapkan ekspektasi. Maksudnya apa? Ketika berbicara dengan orang lain, dia menunjukkan sebagai contoh ya, saya ingin kita melakukan A, B, C, D ya. Kemudian juga tidak membuat orang itu kebingungan ya. Ketika menerangkan delegasi tugas, menyampaikan juga mengenai harapan kualitasnya seperti apa. Nggak tiba-tiba nanti marah-marah ketika hasilnya nggak sesuai. Ya, jadi dia menjaga ekspektasinya supaya orang paham dan supaya orang pun mengikuti ekspektasinya supaya kita bisa lebih disiplin lagi dan bisa lebih produktif lagi. Akuntabel, ketika diberikan tugas selalu dikerjakan juga dengan tepat waktu ya, dengan kualitas yang juga sesuai ya, dengan janji yang juga ditepati seperti apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, ketika digabung, ya ada juga karakter dan kompetensi kita gabung, perilakunya muncul sebagai orang yang bisa mendengarkan dengan baik. Apalagi teman-teman adalah pelayan publik ya, yang sangat mulia sekali tugasnya ya teman-teman ya. Anda bisa mendengar dengan baik, betul-betul memahami apa kebutuhan dari para customer kita ya. Kemudian juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, memberikan sesuatu dengan standar yang tinggi, dan juga kita memberikan kepercayaan kepada rekan kerja kita sehingga teamwork juga baik, dan juga menghargai kepercayaan yang juga diberikan kepada kita teman-teman. Yaitu juga adalah bagian dari faktor-faktor yang berdampak kepada bagaimana Anda tampil kredibel. Karena setelah ini saya akan mengajak teman-teman mengecek diri Anda. Ya, saya mau kenalkan ada konsep yang namanya growth mindset. Ya, growth mindset ini bukan sekedar istilah psikologi populer, tapi ini memang betul-betul ada penelitiannya, ya teman-teman. Jadi ini ada psikolog dari Universitas Harvard juga ya teman-teman ya. Jadi beliau ini sebetulnya awalnya meneliti pada anak-anak sekolah. Dan ini mungkin teman-teman yang dari sekolahan SD, SMP mungkin ya bisa mengenali juga ya. Jadi ini bisa kita pakai kepada anak-anak dan juga bahkan kepada kita sendiri orang dewasa ya. Jadi yang namanya growth mindset atau pola pikir bahwa seseorang itu bisa mengembangkan kemampuannya sekarang adalah pola pikir yang sangat diinginkan oleh semua organisasi. Ya, baik organisasi bisnis atau organisasi non-profit sebetulnya. Kenapa? Karena kita semua sekarang banyak berhubungan dengan situasi yang tidak pasti, benar ya? Kita mana pernah tahu tiba-tiba sekarang kita dituntut untuk melakukan transformasi digital besar-besaran, ya. Kita mana pernah tahu dulu tiba-tiba ada pandemi COVID, ya 2-3 tahun kita berubah cara kerjanya, ya kan? Orang yang tidak terbiasa menggunakan teknologi digital, ya berapapun usianya, kemudian perlu untuk mengubah pola pikirnya dan belajar suka nggak suka untuk menggunakan tools-tools digital teman-teman. Nah, growth mindset itu adalah pola pikir sekali lagi bahwa kita bisa mengembangkan kemampuan kita. Jadi ketika Anda bertemu dengan situasi yang tidak pasti, ketika Anda punya pola pikir seperti ini akan menjadi lebih kuat ya teman-teman ya. Ini akan memudahkan Anda untuk mendapatkan tujuan Anda. Ya. Jadi menurut psikolog Carol Dweck ini, orang yang punya growth mindset, dia akan berpikir bahwa bakat itu bukan segalanya. Ya, jadi bakat yang dimiliki dari lahir itu baru permulaan. Dia bukan jadi patokan sukses. Jadi kalau bakat tidak diasah,
dia nggak jadi apa-apa. Tapi sebaliknya orang yang tidak punya bakat, menurut penelitiannya Carol Dweck, tapi dia punya pikiran atau pola pikir growing atau berkembang atau mau selalu belajar, nggak punya bakat pun dia akan sampai ke sana meskipun butuh waktu lebih panjang, tapi akan sampai ke sana. Ya, jadi orang yang punya growth mindset itu tidak takut dengan hal baru biasanya. Mereka justru tidak menganggap bahwa kalau saya itu kuliahnya akuntansi, tapi sekarang ngurusinnya bukan masalah keuangan, ya nggak apa-apa juga. Ya saya tinggal belajar lagi aja, gitu kan ya. Jadi ternyata orang-orang yang kalimat yang secara natural keluar dari dirinya ketika ditanya tentang skillnya dia bilang belum bisa, itu berarti dia masih punya harapan untuk mengembangkan skill tersebut dan akhirnya malahan bisa berhasil, gitu ya. Tapi kalau bilang saya nggak bisa, ya jadi teman-teman perhatiin apa kalimat Anda. Apakah Anda banyak bilang saya nggak bisa? Nah, kalau dibilangnya saya nggak bisa, berarti Anda sudah memberikan vonis kepada diri Anda bahwa Anda selamanya nggak akan bisa. Nah, ini dia. Teman-teman mungkin sambil bisa dilihat ya, Anda lebih ke arah yang mana ya? Lebih fixed mindset atau growth mindset ya, teman-teman ya. Jadi, kalau fixed mindset, ini kan kebalikan dari growth mindset ya. Dia mempercayai bahwa yang namanya kecerdasan atau bakat itu sifatnya statis, tetap, dan nggak bisa berubah. Ya, sehingga kecenderungannya biasanya karena dia itu melihat bahwa kalau orang emang udah begitu ya begitu aja, nggak nambah-nambah, nggak kurang-kurang. Ya, jadi biasanya ya kita akan melihat bahwa orang dengan hal seperti ini, usaha itu dianggap sesuatu yang nggak guna atau buang-buang waktu. Ya, misalnya mungkin kalau orang yang fixed mindset tahu misalnya kayak tadi Mas Abiyu pindah pindah bidang gitu kan ya, dari hal yang sifatnya sangat outdoor ya kemudian masuk ke office banget gitu kan ya. Ngapain lo, sayang banget udah kuliah capek-capek, masa lo kesana gitu kan ya. Namanya repot banget lo, jadi harus ulang lagi dari awal. Nah, orang dengan fixed mindset melihat bahwa mengulang dari awal atau belajar hal baru tuh nggak ada gunanya, buang-buang waktu aja, karena dia percayanya paling lo belajar juga cuman gitu-gitu aja dapetnya gitu ya. Sehingga pastinya yang bersangkutan itu akan menghindari tantangan ya, akan mudah menyerah. Dan kalau ada orang lain berhasil, dia tuh terancam dengan keberhasilan orang lain. Makanya kalau misalnya ada temennya yang bagus, dia akan bilang, udahlah lo jangan bagus-bagus lah, nanti kalau kamu bagus, kita juga dituntutnya sama nih, kan capek, kan repot, kan jadi susah kita, jadi harus punya banyak usaha. Karena buat dia usaha itu gak menyenangkan, berat gitu ya. Nah, dia fokusnya selalu ingin kelihatan pintar dan sukses. Jadi karena gak mau belajar, kan kita kalau belajar pasti jelek dulu, gak bisa dulu awalnya. Mungkin juga dulu Mas Abiyu ketika pertama kali mencoba tertatih-tatih, salah-salah dulu kan. Sekarang mungkin lain cerita, tapi kan awalnya kita ketika pindah bidang kan tidak menguasai. Nah, tapi sayangnya kalau fixed mindset, biasanya dia cuman kepengen kelihatan pintar dan sukses, jadi nggak mau belajar hal baru karena takut kelihatan jelek, ya. Dan kalau ada umpan balik negatif atau feedback, konstruktif feedback untuk yang bersangkutan, dia suka merasa itu serangan pribadi. Jadi marah kalau ditegur, ya marah kalau ditegur karena merasa bahwa, wah saya kan bekerja keras kok kamu masih melihat saya kurang. Padahal kurang di sini tuh maksudnya ya kita ingin meningkatkan kualitasnya, tapi dia nggak terima. Itu kalau fix. Ya, nah sebaliknya kalau kita beneran punya growth mindset, ya kalau kita punya growth mindset yang percaya bahwa kecerdasan atau bakat itu bisa kita kembangkan, otomatis dia akan selalu tertarik belajar hal baru. Ya kalau ada orang lain yang keren ya, yang bisa, teman kerjanya yang bisa melakukan sesuatu yang dia belum bisa, dia justru terinspirasi dan ajarin saya dong, gitu ya. Terus dia juga rajin cari feedback biasanya. Bukannya dia suka dikritik, tapi dia fokusnya kepada, saya kepengen tahu bukan cuma bagus-bagusnya saya, tapi saya kepengen tahu saya tuh harus belajar apa lagi. Ya supaya produktivitas saya itu bisa meningkat, ya dan saya juga
tekun, disiplin dalam belajar karena tahu ya bahwa ada tujuannya, ada hal baru yang dia mau capai. Dia akan terbuka kepada tantangan, ya tetap tekun dan melihat usaha memang sebagai bagian dari proses untuk berhasil. Jadi buat dia itu belajar hal baru itu bukan hal yang menakutkan, tapi justru hal yang menyenangkan. Ya kayak tadi zona nyaman yang membosankan untuk orang-orang growth mindset, justru karena udah bosan dia akan cari hal baru. Gitu. Nah itu adalah esensi dari yang namanya growth mindset. Ya. Nah teman-teman penting sekali untuk teman-teman ASN semuanya untuk kita bisa memahami bagaimana cara berpikir kita. Karena cara kita berpikir atau memandang sesuatu itu akan berdampak langsung terhadap perilaku yang kita tampilkan. Ya, apakah Anda tampil sebagai ASN yang up to date? Apakah Anda tampil sebagai ASN yang selalu melakukan proses perbaikan yang berkesinambungan atau continuous improvement? Apakah Anda adalah ASN yang selalu setiap tahun punya skill baru? Itu akan tergantung dari bagaimana Anda berpikir. Ya, karena orang dengan growth mindset yang berpikir bahwa kecerdasan itu bisa dikembangkan, otomatis di kepalanya kan kita punya suara-suara di kepala kita, ya. Dia akan punya banyak suara misalnya. Kalau saya kerja keras, saya pasti bisa. Ya. Gagal itu nggak apa-apa, itu adalah proses belajar. Ya kan? Sehingga ketika dia melihat atau dia merasakan atau dia berpikir bahwa kerja keras itu adalah sebuah bagian yang tak terpisahkan dari sukses. Kalau dia bilang bahwa saya kerja keras itu pasti bisa. Dengan demikian ketika dia melakukan upaya kerja kerasnya, dia hatinya plong, ikhlas, positif, ya, sehingga tampilnya ketika disuruh belajar hal baru tidak ngedumel, tapi dia bersemangat. Sebaliknya, jika Anda merasa, aduh kok saya sering banget ngedumel ya, kok saya setiap kali disuruh belajar hal baru yang saya nggak pernah lakukan, bawaannya takut ya, terus bawaannya pengen kabur, gitu ya. Nah itu mungkin kita masih lebih banyak di fixed mindset, ya. Artinya cek dulu apa self talk di kepala Anda. Jangan-jangan kita punya pikiran, aduh kerja keras itu melelahkan. Aduh, hal baru itu menakutkan. Otomatis begitu kita dikasih tugas baru yang kita belum pernah lakukan atau kita dapat arahan baru, Anda akan ciut. Anda akan takut. Ya sehingga pada saat diberikan tugas baru yang tampil keluar adalah Anda akan berkeluh kesah atau Anda tidak bersemangat atau wajah kita akan jadi cemberut. Nah, ini yang kemudian menentukan karir kita biasanya. Orang yang punya growth mindset karena selalu bersemangat dapat hal baru, itu menjadi orang yang sangat menyenangkan, orang yang outstanding, orang yang karirnya akan lebih cepat biasanya, ya, karena selalu siap dengan hal-hal baru, teman-teman. Ya, teman-teman, ini teman-teman yang tertarik untuk promosi perlu diketahui ya bahwa dan diingat selalu bahwa ketika kita dipromosi, kompetensi kita ganti. Ya, ketika Anda individual kontributor atau Anda hanya bekerja untuk diri Anda sendiri, Anda nggak punya tanggung jawab orang lain, ya. Anda bisa aja jago, ya, karena Anda hanya berurusan dengan data, ya. Tapi begitu Anda sudah naik jabatan, Anda punya anak buah, Anda harus jadi supervisor atau Anda jadi kepala bagian, pasti kompetensinya ganti. Di mana Anda perlu bernegosiasi, Anda perlu memotivasi orang lain, di mana yang Anda hadapi adalah Anda punya anak buah itu manusia punya mood, manusia punya kebutuhan yang sangat emosional gitu ya. Itu membuat lebih sulit mengelola manusia. Nah, sayangnya orang yang tadi saya ceritakan jago technical ini, dia tidak pernah punya kesempatan atau eksplorasi belajar hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan manusia langsung. Misalnya, dia nggak pernah tuh melakukan presentasi, diliatin orang. Gimana sih, kan kita kalau presentasi diliatin orang nggak enak. Dia belum pernah tuh diminta untuk meminta komitmen dari departemen lain, bernegosiasi. Ya, karena dia memang nggak punya tugas itu di job desk-nya. Nah, jadi kalau kita mau bisa berhasil dalam assessment center, sayangnya nggak ada kunci jawabannya.
yang kita bisa beli di Gramedia ya teman-teman, misalnya dulu tuh kita bicara kalau psikotes kan ada ya mungkin kunci jawaban, tapi kalau kita bicara interview ya di mana interviewnya adalah kompetensi based interview gitu, yang kita para asesor ingin dengar adalah pengalaman, biasanya pengalaman dia terekspos menjalankan tugas-tugas tersebut. Nah, jadi kemudian pendek cerita kepala cabangnya tanya, terus gimana dong Mbak, saya bisa bantuin dia supaya dia bisa lakukan itu semuanya. Kasih tugas Bu. Oh, kasih tugas apa? Kasih tugas yang memang membuat dia terlatih. Kasih aja tugas terlatih untuk menghandle manusia. Kasih dia project dengan tim kecil. Kasih dia tugas-tugas presentasi. Ya, kasih dia tugas untuk bernegosiasi dengan unit lain. Kasih dia kesempatan bernegosiasi dengan vendor, misalnya seperti itu. Tapi sebenarnya nggak ada di job desk-nya Mbak, betul. Memang nggak ada di job desk sekarang, karena memang dia nggak dibutuhkan. Tapi kalau dia mau naik level, dia harus mempelajari itu. Sehingga saya suka kasih pesan kepada seluruh peserta kelas saya. Teman-teman, ketika ada kesempatan Anda diberikan tugas, memang nggak ada di job desk Anda, tapi bisa menambah skill Anda, ambil. Karena ilmu itu nggak bisa diambil lagi dari Anda dan akan terus melekat menjadi jam terbang Anda. Sehingga skill itu, meskipun Anda mungkin belum dibayar untuk skill itu atau untuk pekerjaan itu, tapi bargaining position Anda sudah meningkat. Jam terbang Anda udah colong start duluan. Ya, jadi disitulah growth mindset. Orang-orang dengan growth mindset biasanya justru mencari tugas baru. Dia kayak tadi, zona nyaman bosen. Saya udah jago nih ngerjain tugas saya sehari-hari, saya kepengen belajar hal baru. Dia minta tugas baru ke atasannya. Bu, boleh nggak gantian saya yang pergi? Saya yang nanya ke unit lain ya. Emang sih katanya orang yang di sana susah. Kan kita kadang-kadang begitu. Kalau kita pergi ke unit lain, kadang-kadang ketemu orang yang sulit. Orang yang nggak mau kasih data. Atau nanti-nanti. Gimana caranya dia belajar? Berkomunikasi supaya dianggap sama temennya. Itu juga bagian dari growth mindset. Bukan berarti saya nggak mau ketemu dia susah diajak ngomong. Ya memang sih enak, jadinya dia nggak perlu berkomunikasi dengan orang yang sulit, tapi dia kehilangan kesempatan belajar untuk menjadi lebih jago menangani orang yang sulit, gitu teman-temannya. Jadi bagaimana Anda menghadapi situasi sulit di depan Anda akan menentukan bagaimana keberhasilan Anda. Nah biasanya orang-orang yang lebih percaya diri dalam situasi sulit, yang bisa tetap tekun, disiplin, meskipun bertemu dengan situasi sulit, yang terus bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi, biasanya punya growth mindset yang kuat, teman-teman. Seperti itu. Ya, jadi menurut saya bahkan growth mindset ini bukan hanya sekedar kompetensi di kantor, tapi adalah life skill. Ya, di keluarga Anda. Anda misalnya tiba-tiba dihadapkan pada situasi harus berhemat, ya, karena ada penyesuaian. Itu growth mindset juga. Bagaimana Anda tetap bisa menjalankan dapur dengan uang yang lebih terbatas? Itu growth mindset. Ya, apakah Anda tetap mau mengedumel aja atau Anda mau mencari cara baru supaya Anda tetap bisa masak dengan uang yang terbatas? Itu adalah contoh sederhana dari growth mindset, tapi menurut saya itu adalah life skill. Ya, bagaimana untuk bisa punya hubungan yang lebih baik dengan anak? Bagaimana Anda bisa lebih memahami pasangan Anda? Itu juga growth mindset. Ya, bagaimana Anda bisa lebih positif terhadap hal-hal sulit yang Anda hadapi di rumah, teman-teman. Seperti itu. Ya. Oke, baik.